Oke, kita mulai. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, seperti biasa kita buka kamera dulu ya. Buka kamera buat dokumentasi. Nah. Non aja deh. Oke, boleh. Ryan bisa buka kamera, Ryan? Loh? Lagi nggak bisa. Oh, ya udah. Itu lagi sebentar. Nah, kita ini ya, share screen dulu ya. Share screen. Salah. Mana ya? Ini. Atau enggak ininya aja deh. Bentar ya. Share screen. Nggak ada guys. Ya udah ini aja. Udah muncul belum? Belum ya? Nah. Aduh, kok nggak bisa? Aduh. Nge-lag laptopnya, aduh. Itu lagi. Ya. Boleh dimatiin, makasih yang udah buka kamera. Bentar ya. Nge-lag. Stop dulu kalau mau. Makasih, boleh dimatiin kameranya. Maaf ya, kakak masih batuk-batuk nih. Kagak selesai batuknya. Oke. Apakah sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan belum? Halo? Kelihatan suara kakak jelas nggak? Jelas kok. Jelas. Gambarnya udah jelas ya? Oke. Hari ini kita bakal, sebelumnya kakak mau mulai kemarin ya. Jadi kan hari Senin kemarin kita nggak ada latihan. Sehingga kakak minta teman-teman kerjain ini ya, proyek yang ini. Ini masih sedikit banget nih yang ngumpulin nih. Ini juga dari kakak kelas 11 ya, baru. Ini kok, ya kakak kelas 11. Nah, boleh yang kakak yang kelas 10-nya ya, Ryan. Boleh dikerjain ya, kemarin kayaknya kamu masuk deh. Nah, itu boleh dikerjain, terus nanti dikumpul ke sini ya. Iya, boleh nanti kalau udah, pokoknya sebisanya secepatnya sih, kalau bisa minggu ini. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa minggu depan. Yang penting dikumpul aja sih. Kalau emang ini ya sempat minggu ini, kalau enggak ya boleh minggu depan atau minggu berikutnya. Penting dikumpul aja sih. Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin lagi tentang JavaScript. Mungkin ini nggak tahu sih ini proyek JavaScript terakhir atau nanti masih ada lagi. Soalnya kalau di dalam rencana kakak yang waktu itu kakak bikin PowerPoint, ya ini terakhir ya. Cuman nanti kita lihat ke depannya gimana. Ke depannya nanti nggak tahu lah. Nah, sekarang kita akan bikin, jadi kita bakal bikin jadi COVID, jadi map vaksinasi ya, map vaksinasi COVID-19. Sebenarnya sih yang dari tulis di sini, jadi ini tiap negara pasti ada apa nih? Ada lingkaran ini menggambarkan total vaksinasi dosis vaksinasi yang udah dilakukan di negara-negara tersebut. Nah, kita akan belajar membuat ini. Maaf nih agak nge-lag, laptopnya nge-lag banget nih. Soalnya sekalian di record juga.
buat nanti teman-teman yang lain bisa ngeliatnya. Oke. Nah, jadi di sini nanti di tiap negara nih, tiap negara yang sudah vaksin ya, itu ada lingkarannya. Nah, lingkarannya ini menunjukkan total vaksinasi yang sudah dilakukan di negara tersebut nih. Kalau teman-teman lihat, yang paling besar ada di negara Cina ya. Cina, kemudian India. Nah, boleh teman-teman cek di Google apakah memang paling besar Cina atau emang salah datanya. Seharusnya sih nggak salah ya, karena datanya ini dari WHO langsung. Boleh teman-teman cek aja, nanti kita cek bareng-bareng mungkin. Nah, ini ada di Cina yang paling besar, kemudian yang kedua India ya, India. Dan itu ada negara-negara lain, pula-pula kecil juga ada ya. Kita bakal bikin ini menggunakan framework. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita punya dua framework ya yang udah pernah kita pakai, yaitu ada p5.js ya, dan juga ada ml5.js. Yang hari ini kita pakai adalah p5.js, sama nanti ada framework tambahan yaitu mapa.js. Nah, mapa.js ini untuk menggambarkan untuk menampilkan map negara-negaranya ini di web kita ya. Jadi untuk menampilkan mapnya itu kita membutuhkan framework yang namanya mapa.js. Oh ya, by the way, notes-nya udah kakak tulis di chat utama, boleh dicek karena kita bakal pakai notes-nya untuk kedepannya juga. Oke. Nah, untuk di sini kan ada ya tuh, ada mapa.js sama p5.js. Kita bakal lihat juga nanti referensi dari web mapa.js sama p5.js-nya untuk digunakan sebagai dokumentasi. Maksudnya kayak kalau lupa bisa kita lihat kayak gitu ya. Nah, kita mulai aja mungkin. Oh ya, kalau yang object detection ya, yang waktu itu kita menggunakan p5.js itu kan kita menggunakan ml5.js. Nah, ml5.js itu tentang machine learning ya. Jadi kenapa kita menggunakan itu? Karena object detection itu berhubungan dengan machine learning menggunakan AI kayak gitu-gitu. Tapi kalau ini COVID-19 vaccination map ini atau project ini itu kita nggak membutuhkan itu, karena kita hanya menampilkan datanya aja dalam bentuk maps dan juga lingkaran-lingkaran ini. Jadi kita nggak butuh yang namanya AI atau machine learning ya di project ini. Makanya kita nggak menggunakan ml5.js. Oke. Boleh kita buat langsung aja ya. Jadi seperti biasa kita bikin folder dulu di desktop atau dimanapun terserah teman-teman ya. Di sini kita bikin folder. Tolong diikutin ya teman-teman ya. Oh ya, terus juga kalau misalnya nanti dalam penjelasan ada yang kurang atau kakak jelasin yang kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja. Karena kakak juga belajar gitu ya, misalnya ada yang salah-salah ya mohon maaf, karena kakak juga sebenarnya nggak expert banget itu di JavaScript. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang ya mohon maaf, dan kalau memang mau ada yang ditanyain langsung ditanyain aja. Nanti kakak juga coba tanya, kalau memang ada yang mau nanya boleh langsung potong juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita bikin namanya apa ya, terserah, misalnya vaccination map ya. Foldernya terserah teman-teman mau kasih nama apa. Kemudian di dalamnya ini kita buka seperti biasa menggunakan Visual Studio Code ya. Boleh diikutin ya teman-teman ya, kayak yang kemarin. Nih, open with code. Oke, Visual Studio Code lagi, terus nah ini ya, jadi buka begini. Nah ini maaf ya, agak lag. Oke, nah ini udah muncul. Kakak sambil ngeliat ininya ya. Nah ini kita bikin file baru seperti biasa ya teman-teman. Kalau bikin JavaScript harus ada yang namanya HTML sama ada file JavaScript-nya sendiri. Jadi kita harus bikin HTML-nya dulu, index.html seperti biasa. Kemudian kita perlu bikin yang namanya sketch ya, sketch.js. Kalau kita menggunakan p5.js, kita namain JavaScript-nya sketch.js. Nah, terus di index.html-nya kita bikin boilerplate HTML template
ya. Caranya tanda seru aja, tanda seru. Nanti kan muncul emit abbreviation, langsung di enter boleh atau diklik tulisannya ini. Nanti muncul tulisan apa? Kayak apa nih namanya? Template ya, template dari HTML yang sering kita gunakan ya, sering kita pakai di project-project kita sebelumnya juga. Mungkin title-nya boleh teman-teman ganti, terserah namanya apa. Kalau kakak nama ini apa ya? Vaccination map aja deh, vaccination biar beda sama yang lama. Vaccination map. Gitu ya. By the way, aman kan ya? Aman ya? Bentar. Oke. Nah, terus selanjutnya kita lagi loading nih, aduh lemot banget. Sekarang jadi kita seperti biasa ya, masukin script-scriptnya. Nah, scriptnya link-linknya di mana kak? Linknya ada di notes-nya yang udah kakak tulis di mana? Di Discord chat utama, boleh dibuka. Nah, di sini kan ada link, nah ini nih. Yang di sini link berkaitan dengan project. Kemudian kita lihat di ini ya, script CDN. Nah, script CDN-nya kita ini di copy ya. Dimulai dari yang scriptnya p5.js dulu. Jadi di copy aja scriptnya atau linknya, di copy, kemudian paste langsung di paste langsung di mana nih, di sininya ya, di headnya sini. Nah, nih di sini setelah title kita bikin text script ya. Caranya script terus .2 src. Nah, kayak gini. Baru nanti kalau udah keluar emet kayak gini, diklik enter aja. Kemudian copy aja, paste maksudnya di src-nya, linknya ya. Oke. Jadi yang pertama itu harus yang p5.js-nya dulu. Setelah itu nih ya, p5.min.js-nya dulu. Selanjutnya kita baru masukin yang mapanya ya, yang mapa JS atau mapa Mundi tulisannya kalau di script di linknya. Sama script .2 src enter. Nah, kita copy lagi linknya dari sini ya. Jadi copy aja. Copy terus paste di dalam sini. Nah, ini jangan sampai ada spasi. Kalau ada spasi tolong dihapus. Jadi benar-benar no space ya. Selanjutnya kita juga nge-link script sketch.js-nya. Jangan lupa caranya tinggal teman-teman bikin script .2 src tab. Nah, baru teman-teman tulis sketch.js. Nama filenya ya, nama file JavaScript-nya yaitu sketch.js. Seperti biasa. Sampai muncul tulisan kayak gini, berarti udah bener namanya dan udah sesuai. Kalau dia nggak muncul berarti namanya salah atau teman-teman nulisnya salah gitu ya. Jadi harus tadi muncul gambar atau tulisan seperti tadi. Oke, selanjutnya di save ya, jangan lupa ya. Boleh langsung teman-teman bikin pencet go live-nya ya. Live servernya boleh dipencet aja langsung. Terus dibuka. Nah, nih kebetulan kok belum kebuka ya, sebentar ya. Kita copy aja deh di sini. Harusnya sih langsung kebuka ya, cuman kayaknya lemotnya itu tuh, aduh. Atau mungkin kakak matiin yang ini deh, COVID-19 ya. Jadi biar nggak lemot ya. Discord-nya soalnya berat banget. Oke. Nah. Nah ini ya. Jadi di live serverin, dinyalain live servernya. Sekarang kita mulai masuk ke sketch.js. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana nih di notes-nya, itu pertama itu kita bikin dulu. Oh ya, kita download dulu ya data vaksinasinya. Ini boleh dipencet aja linknya. Yang data vaksinasi WHO-nya dulu dipencet. Mana sih? Yang ini dipencet aja. Atau di copy terus paste boleh, silahkan. Tuh.
Nah, ini ya. Tunggu sampai nanti teman-teman download. Kalau udah ke download, tolong pindahin ke folder yang sama ya dari file dari tadi sketch.js sama index.html ya. Harus di dalam satu folder. Ini kakak masukin ya sebentar. Di sini kita masukin ke folder desktop. Kalau kakak desktop, terus masukin ke vaccination map. Namanya vaccination data aja, jangan pakai satu. Kemudian save. Mungkin kalau teman-teman nggak ada prompt kayak gitu, berarti teman-teman harus pindahin biasanya dari folder download ke, boleh di copy paste saja ke folder itu ya, folder projectnya. Kemudian kita buka lagi file latitude sama longitude negara. Latitude itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu garis bujur, garis lintang dari suatu negara. Jadi di semua negara kita perlu garis bujur, garis lintang. Nah, buat apa garis bujur, garis lintangnya? Nanti buat nempatin lingkaran-lingkarannya itu di atas negaranya. Jadi untuk mengetahui posisi tepat negara-negaranya di map ya kita perlu menggunakan latitude sama longitude-nya tadi. Perlu angka latitude, angka bujur lintang bujur lintangnya itu buat nempatin. Nanti di convert ke pixel ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Sekarang kita buka dulu data.json-nya dari GitHub ya, boleh dibuka semua linknya. Nah ini nanti kalau udah begini, filenya nih kayaknya nggak, coba ya. Sepertinya agak susah nih kayaknya di download ya. Nah terus cara nge-save-nya gimana? Kita bikin copy paste aja nanti ya. Jadi kita copy paste datanya semuanya ke file baru. Jadi sekarang kita bikin dulu file JSON-nya dulu. Cara bikin file JSON-nya gimana? Kita bikin di folder yang sama, kita bikin file baru. Namanya kita kasih nama country aja ya. country.json. Nah, JSON. Tulisannya jangan salah ya, tulisannya harus JSON. Singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi di dalam file ini isinya ya objek dari JavaScript ya. Penulisan objek dalam JavaScript. Makanya kalau kita lihat di sini, ini kan kalau menulis objek di dalam JavaScript kan kita menggunakan kurung perawal kayak gini ya. Jadi sama. Ini penggunaan objek dalam JavaScript ini kayak gini. Nah sekarang kita copy. Cara kopinya gimana? Karena kan kalau kita kayak gini kan nggak bisa di copy. Teman-teman pencet row di sini row. Ada tombol row, tolong dipencet. Lama ya, elemot. Nah ini tolong kalau udah ini dipencet aja tombol row-nya. Jadi kita pencet row. Nah sampai berubah kayak gini. Boleh teman-teman copy dari atas sampai bawah. Dari sini dipencet, di highlight istilahnya tuh di blok ya, di blok sampai bawah. Kalau di Ctrl A bisa nggak ya? Nah ya di Ctrl A kalau nggak ya, Ctrl A. Jadi di Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C atau klik kanan copy boleh. Mana nih? Copy boleh atau Ctrl C ya. Kemudian paste di file country.js, on-nya atau JSON-nya ya. Paste. Nah kayak gini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya ada Uganda, nih tiap negara-negara ada latitude-nya 1, longitude-nya 32. Tuh bisa teman-teman lihat. Banyak nih ya, ada Bermuda, ada macam-macam. Nah, ada Albania, nih macam-macam lah. Kalau udah sekarang jangan lupa di save, Ctrl S atau file save gitu ya. Nah, pastikan warnanya berubah kayak gini ya, warnanya sama kayak kakak. Kalau warnanya nggak berubah berarti penulisan extension .json-nya salah, bisa salah atau kurang tepat gitu ya. Nah, sudah ya semuanya, semua datanya sudah kita download dan kita udah pindahin. Ingat harus di dalam satu folder dalam vaccination map-nya atau project. Folder project-nya harus data-datanya harus di dalam satu folder gitu maksudnya. Nah, sekarang ada yang mau nanya dulu mungkin? Atau ada yang ketinggalan boleh, kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan.
Ada yang mau nanya? Udah jelas? Udah jelas ya? Oh, kalau nanti kita lanjutin aja. Sekarang kita juga perlu buka link yang atas ini ya guys. Link yang apa nih? Link yang penggunaan mapa.js tolong diklik juga. Kita buka aja di browser. Karena kita bakal pakai buat apa namanya tadi referensi. Sama yang p5.js. Yang inspirasi dan referensi dasar project gak usah dibuka untuk sekarang. Ini saya cuma ngasih tahu aja kalau projectnya itu terinspirasi atau dasar codingnya itu dari sini. Cuma nanti ada sedikit perbedaan ya karena data yang ditampilin berbeda. Nah, sekarang kita lihat ditampilinnya. Oh, lemot ya. Gak tahu udah kenapa nih, aduh lemot banget. Oh iya, kakak di situ screen-nya kakak patah-patah atau jelas? Suara kakak sama screen-nya patah-patah nggak? Atau jelas? Boleh bantu dijawab? Jelas kok. Jelas ya, nggak patah-patah ya. Soalnya takut patah-patah. Nah ini ya nanti dibuka dua-duanya tadi link referensi atau link penggunaannya. Nah sekarang kita bakal bakal langsung ke codingannya. Oke. Oke, seperti biasa kalau teman-teman masih ingat ya di p5.js ada 3 function yang perlu kita tambahin secara default. Jadi ini bentar. Pindah-pindah sih. Nah, secara default ada 3 function default yang perlu kita tambahin. Isinya nanti kita tambahin pas jalan ya. Namanya itu ada function tidak. Function preload. Ya, preload. Nah, di sini tidak ada parameternya. Isinya nanti kita tambahin ya. Sambil pas kita bikin codingannya. Kemudian kita tambahin function namanya function setup. Ya, function setup. Pokoknya kalau teman-teman bikin file atau menggunakan framework p5.js harus ada 3 function ini. Harus teman-teman tambahin di awal. Kemudian yang terakhir kita bikin function draw. Function draw. Nah, sini. Nah, save aja kalau sudah. Nah, ini masih kosong. Dan nanti kalau teman-teman lihat di webnya nggak akan ada perubahan ya karena masih kosong. Kita sekarang coba kita bikin canvas dulu ya. Bikin canvas biar kelihatan. Oh ya, untuk bikin canvas kita perlu manggil variabel. Ingat, seperti yang udah kakak kasih tahu di project-project zaman dulu, maksudnya project-project sebelumnya, kita bikin variabel di paling atas. Jadi step pertama sebetulnya kita harus bikin variabel di JavaScript. Sekarang kita bikin variabel namanya canvas. Tapi variabelnya kita bikin kosong, jadi langsung titik koma aja ya, langsung kita tutup, nggak usah diisi. Nah terus isinya di mana? Isinya ingat isi dari variabel itu harus diisi di function-functionnya ini, di preload, setup atau draw. Nah kalau canvas karena kita nggak buru-buru ya, maksudnya kita nggak perlu canvasnya di load di awal, jadi kita masukin canvasnya di setup aja. Di sini kita declare lagi nama variabelnya canvas, kemudian isinya adalah create. Nama function ya, namanya function dari p5.js namanya create canvas ya, create canvas. Kemudian di dalamnya itu adalah ukuran ya, width sama height. Jadi width, height. Widthnya kakak mau kasih 800, heightnya kakak mau kasih 600. Pakai pixel ya selalu ya. Titik koma. Sekarang kita save dulu. Harusnya sih belum muncul apa-apa ya karena memang di canvasnya kita belum tambahin apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihatnya nanti pas kita masukin map aja. Nah itu untuk bikin canvasnya. Sekarang kita selanjutnya bikin, kalau kita lihat notesnya tadi, kita perlu bikin yang namanya ini ya. Pertama itu loading the data ya. Sama kita harus bikin variabel yang seperti kakak bilang juga, kita harus bikin variabel untuk ngeload datanya. Untuk nyimpen data-datanya tadi. Oke.
Nah, sekarang kita caranya gimana? Caranya gini. Kita perlu bikin variabel dulu sebagai tempat penyimpanannya, tapi variabelnya kosong. Jadi nama variabelnya apa ya? Untuk misalnya tadi variabel untuk vaksinasi datanya kita kasih nama fact data gitu ya. Sederhana aja namanya, yang singkat-singkat aja biar teman-teman nulisnya nggak panjang. Kemudian yang kedua, var untuk nama country.json-nya kita kasih nama country aja deh ya, country. Di save, kemudian di preload kita masukin di preload. Kenapa? Karena kita pengen ngeload data-datanya itu di paling awal. Jadi sebelum ngeload canvas, sebelum ngeload komen-komen yang ada di dalam atau codingan-codingan yang ada di dalam setup atau draw, kita ngeload dulu codingan yang ada di preload ya. Nah, di sini kita load dulu datanya. Caranya gini. Panggil lagi nama variabelnya, fact data. Kemudian isinya kita kasih kita kasih function. Nama function dari p5.js yaitu namanya load table. Nah, .csv ini by the way buat yang teman-teman kakak buka deh ya. Buat informasi aja, .csv itu adalah file tabel ya teman-teman ya. File tabel yang biasanya digunakan dalam coding atau data-data itu biasanya tabelnya itu bukan menggunakan Excel, tapi menggunakan .csv. Nah, ini coba kakak buka ya. Biar teman-teman bisa lihat bentuk datanya seperti apa. Nih, sebentar. Aduh, lemot banget. Nih. Aduh. Aduh, kok nggak kebuka ya? Ini kakak mau tampilin datanya, biar teman-teman bisa lihat bentuk datanya itu seperti apa sih. Sebentar ya. Nah, ini bentuk datanya kayak gini. Jadi di bagian atas ini ada nama kolom-kolomnya. Ini ada country, ISO 3, ada WHO region, data source, data upload. Nah, ini nanti kita pakai. Yang akan kita pakai adalah ISO 3. Nanti kita cocokin dengan data latitude sama longitude-nya. Sama nanti kita pakai adalah total vaksin. Yang ini ya, total vaccinations. Nah, ini yang paling atas ini namanya header ya teman-teman ya. Nanti kita perlu kasih tahu juga ke JavaScript-nya kalau yang row pertama ini adalah sebuah header. Header itu maksudnya apa? Header itu untuk nama dari setiap kolomnya. Jadi kolom yang A ini namanya country, kolom B ini namanya ISO 3, kolom C ini WHO region dan seterusnya. Kalau kita nggak tambahin header nanti di codingannya, nanti dianggap country, ISO 3 sama WHO region ini jadi isi dari kolomnya. Jadi namanya nanti dalam bentuk angka. Ini A ini kolom 0, B ini kolom 1, C kolom 2 dan seterusnya. Maka biar setiap kolom itu punya nama, kita harus kasih header biar nanti baris yang pertama ini dianggap nama setiap kolomnya. Oke, ini bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Biasa diingat-ingat aja karena agak lemot, kita coba close saja. Tapi kalau teman-teman bisa buka aja filenya ya. Oke, Excel. Oke. Jadi kita load table-nya dulu pakai ini function. Kayak gini ya, bikin function load T-nya besar. Jadi load table. Kemudian di sini kita di parameternya kita kasih nama, kita kasih isi pakai string ya, pakai tanda petik, yaitu nama dari filenya. Yaitu namanya apa? Vaccination. Jangan salah ya nama tulisan namanya ya. Data.csv. Jangan salah. By the way, kalau di sini kita masukin nama file, dia nggak bakal keluar kayak emet tadi ya, karena di sini nggak support visualnya, Visual Studio Code-nya. Jadi teman-teman harus pastiin benar-benar penulisan namanya itu sesuai dengan apa
data yang udah kita download. Kalau mau teman-teman ganti namanya silahkan, berarti nanti di load table-nya boleh diganti juga namanya ya. Nah, tadi kita udah masukin nama filenya, sekarang kita perlu masukin penulisan tadi header. Nah, teman-teman tinggal kasih koma aja di parameter keduanya, kita kasih tulisan header. Untuk ngasih tahu tadi yang udah kakak bilang di awal, yaitu kita pengen ngasih tahu bahwa row pertama itu adalah judul dari tiap kolom atau nama dari tiap kolomnya. Dah, ini untuk ngeload .csv-nya ya. Nah, untuk ngeload table, tadi kan dalam bentuk table, makanya di sini kita tulisannya load table. Selanjutnya kita masukin data country.js-nya. Sama, kita panggil lagi atau kita declare lagi nama variabelnya yaitu country. Kemudian kalau tadi namanya load table, sekarang namanya load JSON ya. Load. Nah, selanjutnya pakai huruf besar semua karena ini singkatan ya. JSON. Nih kayak gini. Dalam kurung. Jadi kayak gini ya. Kalau tadi kalau CSV pakai load table, kalau JSON file JSON itu namanya load JSON. Nah, isinya sama, kita isinya nama filenya ya, yaitu country.json. Titik koma, save. Jadi kayak gini aja. Kita nggak perlu kasih tahu header karena country.json ini bukan dalam bentuk table tapi dalam bentuk objek ya, FastScript objek ya. Nah, udah. Mungkin kalau kita pengen lihat filenya apa data-datanya di browser, kita bisa console.log aja. Di sini kayaknya bisa deh. Console.log fact data. Nah, oke. Misalnya untuk vaksinasi datanya, kita lihat di browser ya guys. Di browser. Nah, harus sabar. Inspect element. Sekalian juga kita lihat ya apakah ada error atau tidak. Seperti biasa buka inspect element ya guys. Browsernya ada suara bangunan. Aduh. Lemot. Kok nggak kebuka? Bentar ya. Nah, ini kebuka nih ya. Aduh. Gimana sih? Bentar ya. Ini kita masukin di sebelah sini aja nih ya. Nah ini ya, jadi udah kelihatan. Sekarang kita pilih console untuk ngelihat data-datanya. Nah, ini ya udah. P5.maps loaded berarti sudah lancar, tidak ada tulisan error berarti aman. Terus di sini muncul default table, ini berarti udah muncul tabelnya. Kalau teman-teman lihat di sini, nih di columns-nya udah sesuai ya nama-namanya ya. Ini yang pertama ada country, ISO 3, WHO region, data source dan seterusnya. Ini berarti udah sesuai. Kalau tadi kita nggak tulis header, nanti di sini namanya 0, 1, 2. Jadi bukan nama dari kolom yang seharusnya ya. Nah, makanya kita harus tambahin header. Sekarang selanjutnya kita mau lihat misalnya yang country.json, boleh. Ya, kita ganti aja country. Save, terus kita buka lagi browsernya. Duh, sabar ya. Lemot. Bentar. Di reload ya guys. Bentar ya. Oh, belum di save. Save dulu. Aduh, lemot banget ya. Nah, ya dalam bentuk array. Jadi nanti objek yang tadi nanti akan dipisah-pisah dalam bentuk array ya, bukan objek kalau di sini. Ya dari 0 sampai sekian, sekian.
Nih kan, aduh lemot banget. Nah, jadi sudah muncul artinya sudah benar ya. Jadi nggak ada yang error, udah aman. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya dulu mungkin, atau ada yang bermasalah atau gimana? Silahkan. Ini kebetulan cuma ada Adrendi kan, mana nih Ryan? Kok hilang ya? Oke. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi sekarang kan udah, nah ini lebih lancar sih harusnya ya. Mana tadi? Oke, ini kita close saja. Nah, sekarang udah upload data-datanya. Sekarang kita bikin ini di apa namanya? Selanjutnya itu apa ya tadi kita boleh dilihat juga di Discord ya, nih kakak lihat di Discord ini. Mana ya tadi? Untuk step selanjutnya itu kita data parsing ya. Jadi kita udah bikin data-datanya, udah munculin data-datanya, udah kita ambil. Sekarang kita butuh ngeparsing. Ngeparsing itu maksudnya kayak menguraikan data-datanya itu, mengambil tiap-tiap datanya agar data-datanya yang tadinya jadi satu dalam JSON ataupun dalam CSV tadi, dalam tabel, kita bisa terurai tiap kolomnya atau tiap negaranya. Nah, untuk cara ininya gini. Jadi kita perlu bikin logika ya, perlu bikin sistem gimana caranya biar data-datanya itu bisa kepisah. Kita mulai dari data JSON-nya dulu ya. Nanti kita harus bikin kayak function gitu yang nanti kalau saat kita panggil functionnya dan di dalamnya itu kita kasih sebuah parameter, misalnya nama negara A, misalnya negara Amerika gitu ya, atau Indonesia misalnya Indonesia. Dan nanti function itu bakal ngambil data latitude sama longitude dari Indonesia. Nah, kita harus bikin function itu. Nah, sekarang kita coba bikin dulu functionnya. Nah, kita menggunakan looping ya nanti ya. Karena kan ini kalau kita lihat tadi, kalau masih ingat country JSON-nya ini itu dalam bentuk array. Nanti kita gunain looping buat ngecek satu-satu tiap array-nya. Jadi dari antara array 0 sampai 0 sampai array keberapa gitu, dicek apakah namanya sesuai atau tidak. Oke, kita kasih dulu, bikin function dulu di sini. Di paling awal aja karena nanti dipanggil ya. Functionnya nanti bakal dipanggil di function-function yang lain. Di sini kita kasih apa ya? Check country ya. Check nama functionnya kita kasih nama check country atau boleh kasih nama yang lain terserah. Kemudian di dalam kurungnya ini kita kasih nama apa terserah, mau country lagi boleh. Cuman kan karena country udah dipakai, kita singkat aja jadi con gitu ya, counter gitu. Singkat aja gitu. Atau mau kasih negara gitu juga boleh kalau teman-teman mau sederhana lagi. Kemudian di sini kita pakai looping. Nah, di sini kita pakai looping yang lama ya, masih kalau teman-teman masih ingat, yaitu for, tulisannya kayak gini, for. Kemudian di dalamnya ini kita kasih ada 3 parameter. Di parameter pertama kita bikin dulu variabel. Yaitu ada variabel i biasanya, index sama dengan 0 ya. Kemudian di parameter kedua, pemisah parameternya menggunakan titik koma ya. Yaitu i. Jadi kita mau ngecek tiap array-nya. Tiap array-nya itu apakah ada nanti country yang sesuai. Kalau ada tolong ambil latitude sama longitude-nya. Data latitude sama longitude-nya. Jadi I kurang dari countries. Bentar. Sorry ini salah nih, bentar ya. Countries. Nah, ini berarti country yang susah ya ini ya. Nah, ini mana sih tadi? Nah, ini berarti country kita pakai karena isinya ada di variable country, berarti kita panggil dulu nama country. Nah, kalau teman-teman masih ingat cara objek gimana? Cara panggil objek itu bisa menggunakan titik, bisa juga menggunakan kurung
kurung kotak. Di sini kita lihat dulu country.json-nya ada apa. Nah, di sini ada tulisan, jadi kita mau nggak mau untuk bisa ngambil data dari country yang lain, kita harus masuk dulu ke ref country codes. Jadi boleh teman-teman copy aja ini, ref country codes-nya. Terus paste di sini. Nah, biar enak kita pakai titik boleh, teman-teman kalau pakai titik. Tapi nanti untuk manggil indeks, karena kan kita ngecek indeksnya nih, itu nggak boleh pakai titik, harus pakai kurung kotak. Jadi di sini kita pakai titik boleh atau pakai kurung kotak aja ya. Karena udah kita copy juga tanda petiknya. Ingat kalau pakai kurung kotak kita harus pakai tanda petik ya. Kemudian kemudian kita masukin indeksnya dulu. Karena kita mau ngecek satu-satu ya. Ini kan jadi ini ref country code ini ternyata isinya adalah array, teman-teman ya. Ini array indeks pertama, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Berarti kita alamat selanjutnya adalah kita harus nunjukin indeksnya. Mulai dari indeks yang pertama sampai indeks yang kedua. Nah, sebentar. Oke, jadi kita masukin dulu indeksnya itu. Jadi kita pakai kurung kotak lagi. Salah nulis. Ya ampun. Ini jelek. Nah, ini kita kasih kurung kotak lagi, kemudian I untuk ngecek tiap indeks. Kemudian sorry, ini .length ya, sorry bukan indeks, nanti I-nya nanti. Ini .length, jadi panjang dari array-nya. Ya, sorry. Jadi country, nama ininya ref country codes, karena mau nggak mau kita harus masuk ke ref country codes untuk bisa ngambil data-data country-nya. Kemudian kita baru masukin, kita hitung berapa jumlah array-nya di sini. Ini banyak banget nih array-nya nih. Ini array pertama sampai array ke ini yang 0 ya, sampai ke berapa nih, banyak banget. Karena negara di dunia kan banyak ya. Ini sampai sini nih. Sampai Afghanistan. Nah, ini berarti .length, kemudian baru di parameter selanjutnya kita kasih increment, yaitu i++. Nah, ini namanya looping ya, looping umum, looping yang sering digunakan di semua bahasa pemrograman sebetulnya. Nah, kalau kita udah bikin looping, kondisi loopingnya. Sekarang kita bikin if. Jadi kita bikin kondisi jika ya. Jadi kita pengen bikin jika counter, jadi apa yang ditulis di countr ini, value yang di sini itu sama dengan country yang ada di di data tadi, itu tolong kita ambil data latitude sama longitude. Sekalian juga kita perlu bikin variabel baru nih guys, karena kita kan mau nyimpen data latitude sama longitude, sama sekalian juga kita harus simpen data nama country-nya ya, nama current country-nya namanya. Jadi kita bikin variabel latitude di sini, kemudian variabel longitude, variabel current country. Di sini kakak bikin current count. Jadi pada saat ngecek satu-satu nih ya, dia bakal nyimpen pertama nanti current country-nya disimpan, nanti baru latitude sama longitude dari country-nya ini. Jadi kita butuh simpan semua data nama negaranya, latitude sama longitude-nya. Oke. Nah, di sini kita bikin if if counter ya. Jadi value ini itu sama dengan, ingat sama dengannya nggak boleh 1 ya, harus sama dengannya 2. 2 sama dengan country. Kemudian copy aja sih yang ini, boleh copy aja yang atas ini ya, karena sama. Atau ini. Nah, ini copy sini. Cuman ini bukan .length tapi index. Ingat ya, index. Jadi ini hapus, kita bukan pakai titik tapi pakai kurung kotak i. Baru setelah indeksnya tadi, kurung kotak indeks, baru kita pakai titik. Nah, kita mau cek nama country-nya ya. Nah, ingat nama country yang kita pakai tadi itu dalam bentuk ISO 3 nih ya, kalau kita lihat fractionation datanya. Kalau dari Visual Studio Code nggak jelas ya tabelnya, cuman kalau nanti buka pakai Excel tuh lebih jelas. Yang data yang kita pakai bukan nama country-nya, tapi data yang kita pakai adalah ISO 3 ya, kode country-nya ya, ada AFG, ada Euro, ALB, DZA, ASM, AND. Nah, itu kita pakai kode itu. Jadi data yang kita ambil di country.json juga bukan data nama country-nya,
tapi nama alpha 3-nya ya, ISO 3. ISO 3 di sini namanya alpha 3. Berarti sekarang kita perlu kasih alamat ke alpha 3. Berarti titik alpha 3 ya. Karena nanti data yang kita ambil itu kan dari vaccination data. Nah, data yang kita ambil itu ISO 3. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya guys, pakai ISO 3 juga. Jadi di sini kita pakai alpha 3 gitu ya. Kemudian baru di dalamnya kita baru ganti. Jadi kalau misalnya value country-nya misalnya nanti kita tulis yang pertama apa ya? Misalnya ALB. Jadi pada saat kita panggil fungsinya dan kita kasih value ALB atau parameter ALB, maka nanti dicek tiap indeks. Kemudian kalau ada yang sesuai ALB ternyata sama nih sama indeks keberapa tadi? Indeks ke-0. Alpha 3-nya sama. Ya udah nanti pertama kita ganti dulu current country-nya. Jadi kita pengen ganti current country-nya jadi nama country yang sekarang ya. Yang ini. Nih, copy aja, paste, nggak ada perubahan karena hasil dari ini kan ini ya, nama country-nya ya, kode country-nya ya maksudnya, kode country-nya. Kemudian kita perlu ngambil data latitude-nya, caranya sama, paste lagi data alamatnya, cuman bukan alpha 3, latitude-nya itu berada di sini, namanya latitude, berarti nanti, kalau tadi kan alpha 3 kode ALB-nya ya, kode negaranya. Nah, kalau mau nyari latitude-nya berarti kita tulis latitude gitu. Jadi bukan alpha 3 tapi di sini latitude. Nah, pastikan namanya sama ya. Sesuai dengan yang ada di country.json. Latitude. Betul ya, latitude ya. Nah, latitude-nya kita ubah, selanjutnya kita juga mau ngubah longitude-nya, long. Sama paste lagi, cuman ingat dot alpha 3-nya diganti jadi longitude. Nah, ini ya, longitude. Tulisannya longitude. Berarti alpha 3-nya kita ganti jadi dot longitude. Nah, sesuai dengan key-nya ya. Ini istilahnya nih ini namanya key, ini namanya value. Jadi sesuaiin. Untuk dapetin latitude berarti kita kasih alamatnya ke latitude, kalau longitude kita kasih alamat ke longitude. Yuk kita coba dulu ya. Di sini di setup boleh console.log. Nah, di dalam console.log-nya kita coba cek country atau nggak usah kita console.log deh, kita langsung pakai di sini aja ya, di browsernya. Nah, kita pakai inspect element, kita panggil di sini aja biar langsung keluar. Jadi cek country. Nah, misalnya di sini kakak panggil cek country ALB ya. Kita lihat enter. Nah, ternyata ada yang salah. Kenapa nih? Check country is not error ternyata guys. Check country. Oh iya, sorry guys. Ini bukan country ya, salah ini ya. Sorry. Ini hapus counternya. Namanya kan country aja. Ya kan ini? Ini kan country aja. Sorry. Ini ke copy paste jadi semuanya kena nih. Nah, ini salah ya guys. Ini pakai country aja guys. Country. Ini country. Sesuai dengan nama variabel yang isinya kita load JSON-nya. Nih, kebetulan nama variabelnya country. Kita save, terus kita ini baru cek country ALB ya. Seperti ini, kita enter. Nah, undefined ya memang belum keluar. Cara ngecek apakah sudah benar, kita boleh declare variabel, misalnya variabel current country ya. Current country. Apa nama variabel untuk current country kan udah kita ganti ya. Current. Nah, ALB betul sesuai. Sekarang LED-nya 41 sesuai, long-nya 20. Berarti udah jalan ya. Udah benar. Kalau misalnya negara lain misalnya. Ini kita lihat di sini. ALB 41 sama 20. Kalau DZA sekarang kita coba DZA satu lagi ya. Cek country. Di sini kita ganti DZA. Baru nanti kita coba cek current country-nya. DZA, LED-nya 28 ya, bener nggak 28? Betul ya, 28, longitude-nya harusnya 3.
Dan ternyata sudah betul. Oke. Nah, kalau udah betul berarti kode kita sudah benar. Logikanya sudah betul. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin tentang for loop. Kakak nggak akan jelasin untuk for loop-nya lagi karena sebenarnya udah kakak jelasin di semester 1 awal ya. Semester 1 ya. Tentang object detection itu sama persis untuk ininya. Penggunaannya untuk for loop yang bentuknya kayak gini ya. Nanti ada looping lagi yang bentuknya beda, namanya for off yang kita pakai. Oke, ada yang mau nanya dulu atau ada yang mau ada yang bingung? Silakan ditanyakan dulu, silakan kakak sambil minum. Dan Ya. gue minta lihat yang index.html lagi dong. Tadi gue udah tinggal. Nah ini boleh. Itu index.html cuma ditambahin script-scriptnya aja sih. Boleh. Thank you. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Ya mungkin tentang JavaScript-nya kalau ada yang mau nanya silakan. Nah, ini kita baru pakai p5.js-nya ya, belum pakai mapa.js, nanti kita pakai untuk nampilin mapnya. Oke, kalau belum, kita lanjutin lagi. Mungkin biar kelihatan kita coba tampilin mapnya ya. Tampilin mapnya dulu deh, baru nanti kita selanjutnya. Kalau ngeliatin data step by stepnya di Discord kan masih loading data tadi, parsing data ya. Parsing data maksudnya, menguraikan data. Kita coba mungkin biar lebih kelihatan kita coba tampilin mapnya biar kelihatan di browsernya. Caranya teman-teman tadi ke web yang tadi penggunaan apa tadi namanya kalau di Discord ini link dari penggunaan mapa.js ya, boleh dibuka yang simplemap.html-nya itu. Nah ini kita copy ke paling bawah aja, paling bawah kita scroll ke paling bawah karena dia yang ngejelasin satu-satu sebenarnya ya. Nah ini kita ke paling bawah, nah terus kita lihat nih, kita copy pertama bikin dulu variabel mymap, oke? Boleh teman-teman copy, teman kalau kakak di sini coba bikin sendiri ya. Nah di sini pakai let ya kalau di mapa.js, kalau teman-teman boleh pakai var biasa. Sebetulnya let kalau di modern menggunakan let sama cons ya, cuman kakak belum jelasin apa perbedaan let sama cons. Kita pakai variabel aja, var aja. Di sini var, misalnya untuk masukin mapnya kita kasih nama mymap aja ya. Atau terserah lah, tapi kalau bisa sesuai dengan ini, ada unsur map-mapnya. Terserah teman-teman mau kasih nama apa. Kemudian kita perlu tambahin juga mapanya. Mapa nih, ini. Mapa sama tulisan options. Kita copy aja lah. Mapa sama optionsnya. Jangan di sini deh guys, variabelnya. Di paling bawah aja, biar beda ya. biar kepisah-pisah, biar kita ngeliatnya enak. Ini buat mapnya, ini buat ininya. Nah ini di paste aja tadi yang bagian ininya ya, paling bawah. Ingat di scroll ke paling bawah webnya, terus nanti navigasi ke sini, terus boleh di copy aja yang cons mapa, new map, leaflet, sama options. Leaflet ini juga sebetulnya framework ya untuk nampilin mapnya. Ini ada framework lagi yaitu leaflet. Kenapa? Ada juga teman-teman kalau mau pakai Google Maps silahkan, tapi kalau pakai Google Maps lebih rumit. Google Maps. Karena kalau Google Maps itu dia pakai API, kode API. Kalau leaflet tuh nggak perlu sama sekali. Cukup teman-teman tulis leaflet langsung bisa muncul. Kalau Google Maps nanti boleh teman-teman cari ya di dokumentasi mapa.js-nya kalau memang mau pakai Google Maps. Mungkin di example ada kali ya. Nah kalau udah di copy, let long-nya ini fungsinya apa? Options ini. Option di sini jadi pas kita buka nanti webnya itu nanti tampil tuh default dari mapnya. Nah let long-nya itu menampilkan pas pertama kali buka berarti latitude-nya 0, longitude-nya 0. Berarti pas kita buka nanti dia di posisi 00, latitude longitude-nya, zoom-nya di 4 gitu. Jadi kayak tadi contoh tadi tuh juga sama. Nah ini belum muncul ya guys, kalau kita ini belum muncul karena kita belum selesai. Ini baru declare variabelnya atau bikin variabelnya. Sekarang kita coba declare di setup.
yaitu dengan cara my map. Ini boleh di-copy lagi. My map dari sini aja ya, my map sampai my map overlay canvas, sampai situ aja. Di-copy, kemudian paste di mana tadi tuh? Di setup ya, paste di setup. Di sini di paste aja guys. Jangan lupa titik koma, di save. Kalau sudah, harusnya tampil my map-nya. Nah, tuh ya, bisa teman-teman lihat. Jadi pas kita buka ini ada di 00. Jadi titik 0, zoomnya di 4. Jadi di zoom 4. Jadi 00, latitude 0, longitude 0 ternyata di daerah sini guys tuh. Ya. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau pelajarin fungsi-fungsinya bisa teman-teman baca sendiri ya. Dari awal sampai akhir ini jelas kok fungsi-fungsinya. Nih my map-nya nih 004-nya kalau tadi kan di dalam option ya. Itu biar lebih rapi kita masukin objek, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau masukin objek juga bisa sebetulnya dibikin kayak gini, cuman nantinya jadi berantakan. Jadi lebih baik kita bikin variabel baru namanya option yang isinya tadi ada latitude, longitude sama tiles. Tiles itu bentuk ininya ya, bentuk mapnya. Teman-teman bisa ganti bentuk mapnya, cari aja di internet ya, tiles. Open map tiles gitu kalau nggak salah. Jadi bisa diganti bentuk map petanya, desain petanya. Nah ini kalau defaultnya kayak gini boleh, tapi kalau kita pakainya pakai options ya, makanya di sini ganti options. Oke, sekarang kita, oh ya di sini kita biar sama semua nih, ini kan pakai cons, kita ganti var aja ya, nggak masalah. Di var, karena sebetulnya fungsinya sama. Coba kita lihat lagi. Oke, aman ya. Nah, sekarang selanjutnya itu tadi udah nampil. Selanjutnya kita bikin, bentar ya, kita cek dulu. Mungkin kita coba bikin lingkarannya dulu kali ya, contoh lingkarannya. Jadi kalau lihat di mapnya ini, di simple mapnya ini di paling bawah tadi, ini kan dia ada lingkarannya nih. Nah, kita coba bikin lingkarannya. Caranya ternyata pertama kita harus nih di draw-nya. Ini kan dia namanya draw point. Teman-teman nggak masalah pakai draw aja juga nggak apa-apa ya. Di function draw nggak apa-apa. Ini coba kita copy semua isi dari draw point-nya ini. Terus kita paste di sketch.js. Di function draw ya. Paste saja. Save. Nah, jadi clear ini untuk ngilangin kayak, jadi sebetulnya kalau di p5.js itu pada saat kita nggak ngisi apa-apa di canvasnya itu dia tetap ada overlay, kayak ada lapisan sendiri. Untuk ngilangin lapisannya kita lapisan yang bening ya, nggak kelihatan sebetulnya lapisannya, itu kita kasih tulisan clear, function clear di draw. Kemudian fungsi dari const Nigeria ini boleh diganti constnya jadi var. Nah, Nigeria ini kan nama negara ya. Misalnya di sini kita kasih contoh dulu biar biar simple aja, kita pakai nama Nigeria sesuai dengan contohnya. Nigeria. Nah, di sini nanti kita declare nama variabelnya tadi, variabel yang isinya isinya tadi? Mapnya tadi, mapnya. Kemudian kita ubah latitude sama longitude-nya. Nah, latitude length to pixel. Nanti kita ubah menggunakan function latitude sama longitude-nya ke pixel. Nah, di sini di dalam value-nya ini, di dalam parameternya ada parameter pertamanya itu di dalam tanda kurungnya ya, itu adalah nilai latitude-nya, dan di tanda kurung di parameter keduanya pemisahnya pakai koma, itu untuk longitude-nya. Nah, nanti latitude sama longitude-nya itu kita ubah ke data yang ada di vaccination data yang sudah dicocokkan ke country.json-nya tadi ya. Data latitude sama longitude yang ada di country.json. Jadi terus setelah itu, setelah udah dapat variabel data latitude sama longitude-nya dalam pixel, baru kita masukin ke ellipse. Jadi kita bikin ellipse ya. Lingkaran itu kan salah satu ellipse. Ellipse, kemudian panggil nama negaranya, yaitu Nigeria.x. Jadi latitude-nya itu x dalam bentuk x, Nigeria.y itu dalam bentuk y. Jadi longitude-nya itu y untuk koordinat y. Posisinya ya. Kemudian koma ini untuk ukurannya.
20,20 panjang lebarnya 20 kali 20, atau kalau sama semua teman-teman bisa hapus aja yang terakhir jadi 20 gitu. Jadi panjang sama lebarnya jadi 20. Ya. Nah, nanti panjang sama lebarnya itu kita ubah sesuai dengan data jumlah vaksinasi datanya, ya. Ini kan ada nih. Aduh, bentuknya mungkin Kakak coba buka di sini bisa nih sekarang. Sebentar ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada ISO 3 country sama ini ya, total vaksinasi datanya. Total vaksinasi. Nanti lingkarannya, besar kecilnya lingkaran itu menyesuaikan dengan total vaksinasi. Angka dari total vaksinasinya ini. Ya, makanya kita perlu pakai apa nanti bikin ininya lagi ya, bikin logikanya lagi biar bisa menampilkan lingkarannya itu dalam ukuran tertentu. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini, nanti hasilnya kira-kira. Mungkin biar sesuai dengan contohnya kakak tadi, tampilin lagi deh. Udah bisa kok sekarang harusnya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini kan dia bentuknya lingkaran, terus ada warnanya warna hijau, terus ada ininya ya, apa bening. Nanti untuk animasi kedap apa sih animasinya nanti kita tambahin di akhir-akhir aja. Nah, di sini kita tambahin cara ngubah warnanya gimana? Di atas elips itu kita kasih fill. Nah, ini fill. Fill itu isi ya, fill baru fill. Hati-hati ya guys, itu ada autocorrect dari VS Code-nya, hati-hati jangan kalau ada autocorrect kayak gitu diunduh aja. Terus di sini untuk ingat nama fill dari fill ini isinya itu RGBA ya. Jadi ini R-nya red-nya itu 90 yang punya kakak. Teman-teman boleh ganti warna lain silahkan aja. Green-nya 255 untuk RG blue-nya 0. Kemudian ada A. A itu apa? Alpha ya, kebeningan, transparansi. Transparansinya itu 100 kalau kakak di sini. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya sesuai dengan contohnya ya. Tapi nanti untuk animasinya nanti aja. Oke. Nah, sekarang kalau sudah salah mencet. Nah, kalau sudah sekarang kita bikin parsing data untuk yang vaccination datanya ya. Aduh, salah. Mana benar nggak ya? Oh iya, benar-benar. Kita perlu tambahin, kita perlu bikin logika untuk vaccination data .csv. Nah, caranya gimana? Oke, jadi kita perlu bikin looping ya. Nah, nanti di dalam loopingnya itu kita mau ngambil data country, which is itu yang ISO 3 tadi guys, yang tabel kolom ISO 3. Sama kita perlu ambil data total vaksinasinya. Nama kolomnya total vaccinations. Nah, nanti kita masukin datanya itu ke dalam suatu variabel lagi. Jadi nanti variabelnya banyak nih. Oke, jadi sekarang kita bikin dulu for of loop ya namanya. Ini kita nggak pakai looping yang ini, tapi kita pakai looping baru yang namanya for of loop. Mana tadi ya? Kita bikinnya di setup. Aduh, pegel. Kita bikinnya di setup guys. Jadi for. Nah, mungkin buat biar teman-teman dapat gambaran for of loop ya. Kita coba cari for of loop itu apa. For of loop JavaScript. Nih, sebentar lagi ya, tanggung nih. Kita coba selesaiin dulu di vaccination data.sjv-nya. Ini bentuk looping yang lain. Jadi bentuk looping itu banyak nih kalau teman-teman lihat ya. Ada for loops, for in, for off, while, banyak banget. Yang tadi kita pakai di awal, yang pakai variabel index, terus index kurang dari length, nah itu menggunakan for yang biasa, normal for loop. Kalau yang sekarang kita pakai adalah for of loop. Jadi sebenarnya mirip. Isinya itu nanti sama, ada variabel, kita bikin variabel, elemen, ya, of array. Jadi nanti di sini for loop ini isinya sederhana banget ya. Tadi yang array yang loop yang pertama tadi juga bisa pakai for loop. Asal dalam array aja. Jadi di sini isi bikin variabel nanti elemen. Jadi di sini maksudnya elemennya ini adalah elemen ini nama variabelnya elemen. Jadi kita mau ngecek elemen-elemen yang di dalam sini. Kita kasih nama elemen of array. Array 1 tuh nama array-nya. Ya. Kemudian nanti console.log elemen. Nanti kalau kita lihat outputnya jadi satu-satu keluar A,
B, C. Kira-kira begitu ya. Sama, ini loopingnya mirip kayak yang tadi. Bukan mirip, sama persis ya. Nah, tapi ini jarang digunakan ya. Yang paling sering digunakan yang ini. Yang variabel index dan lain-lain. Jadi kita kasih dulu variabel var. Di sini namanya var. Kita bikin boleh teman-teman kasih nama elemen boleh. Tapi di sini karena dia vaccination data.csv-nya itu dalam bentuk baris ya, baris, kita kasih nama row aja deh. Row. Tapi mau kasih nama elemen silahkan. Of. Nah, kita kasih nama factdata dot rows. Nah, mungkin biar karena kenapa pakai rows, karena kita perlu ambil data rows-nya aja ya, biar kita nggak bingung. Kalau kita panggil factdata kan itu ada rows, ada kolom. Nah, kita perlunya rows aja, jadi kita kasih titik rows gitu, kayak bikin objek sheet gitu sih biasa. Jadi kalau misalnya kita tampilin di sini sebentar. Inspect. Mana sih inspect-nya belum keluar? Nah, kalau kita lihat konsol, terus kita misalnya panggil factdata.rows, itu yang keluar adalah dalam bentuk array juga. Ini teman-teman, dalam bentuk array, tuh banyak banget ya. Dalam bentuk array yang isinya tuh tadi data-data tadi. Ini enggak. Nah, ini nih. Ini data-data tadi. Banyak banget ya array-nya ya. Ada 228. Kalau misalnya kita panggil kolomnya aja juga sama. Factdata.column. Nah, kayak gini. Nah, karena tadi kita udah kasih nama kolomnya, tadi yang menggunakan header tadi, maka nanti isi dari kolomnya tuh jelas. Ada namanya, ada country, ISO 3, WHO region, dan lain-lain. Oke? Nih ya. Kolomnya kita kasih nama ini tadi ya. Kalau row kan nggak ada namanya ya, jadi makanya nggak jelas. Di sini tampilannya kurang jelas. Oke, kita lanjut. Jadi kita butuhnya dari rows-nya aja dalam bentuk array ya, rows-nya tadi kita lihat. Maka kita cek array-nya tersebut. Nah, kemudian di dalamnya ini kita perlu bikin variabel lagi. Buat apa? Buat nyimpen data dari ini. Jadi kita cuma perlu ambil data yang kita perlu. Kita kan ini datanya banyak nih. Kita perlu ambil data yang ada di ISO 3 sama ada di total vaccinations-nya ini ya. Buat nanti untuk bikin ukuran lingkarannya. Jadi nanti kita bikin variabel lagi, tapi khusus di dalam for of loop-nya aja karena loop kita nggak akan pakai variabelnya itu di luar dari looping ya, di luar dari for of loop-nya. Jadi kita declare variabelnya di dalam loop-nya aja. Namanya block loop ya tadi ya. Scope looping ya, scope variable. Yang udah pernah Kakak ajarin juga. Nah, di sini kita coba panggil variabelnya di dalam, bikin variabelnya di dalam for loop-nya aja. Di sini Kakak namain countries karena country tadi udah dipakai biar nggak pusing. Di sini kita ambil data yang kolom ISO 3 aja. Jadi kita ambil row yang ada di ISO 3 aja. Baris yang ada di kolom ISO 3. Istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini tulis caranya gimana? Sama ya. Karena tadi kita udah kasih row di sini untuk ngedefinisikan tiap elemen atau tiap data di dalam array dari factdata.rows-nya. Jadi di sini kita panggilnya row aja, udah nggak factdata.rows lagi. Kemudian .get ya. Baru di sini kita pakai nama pakai function .get dalam kurung. Di dalam function ini kita kasih nama kolomnya, yaitu untuk data countries-nya kita pakai ISO 3. Ini ISO 3. Itu untuk data kode countries-nya. Kemudian untuk total vaccination-nya juga sama persis caranya. var di sini boleh pakai count atau vaksin total juga boleh, tapi kita pakai count aja lah ya, count. Di sini row .get, baru di sini nama kolom untuk total vaksinasinya, yaitu namanya adalah ini kalau jangan yang per 100 ya. Kalau per 100 ini per 100 orang, maksudnya kayak gitu. Yang kita pakai yang ada di kolom F ini nih. Ya, yang namanya itu adalah total vaccination. Kita copy aja untuk nama kolomnya, terus kita paste di dalam sini. Jangan lupa pakai string ya, pakai tanda petik. Nah, udah. Sekarang kita coba deh console.log ISO 3-nya sama console.log total vaksinnya ya. Mungkin di sini countries sama count. Coba kita lihat teman-teman.
Nah, tuh ya teman-teman bisa lihat ya, datanya sudah muncul semua. Ini yang paling atas AFG, Afghanistan, 575 1015 ELB 27 ini adalah nama kode ininya sesuai dengan console.log kita tulis ya, nama countries-nya dulu baru count. Jadi ini adalah nama countries-nya, kemudian ini total vaksinasinya. Begitu seterusnya sampai Zimbabwe ya. Karena Zimbabwe itu Z. Ya, sampai Zimbabwe nih. Ini kayaknya Z Zimbabwe deh. Atau apa ya di sini? Coba kita lihat paling bawah itu apa? Iya, betul, Zimbabwe ya. Di Zimbabwe itu Z. Nah, ini totalnya sekian. Jadi itu. Nah, sekarang kita close aja, kita hilangin console.log-nya atau kita komen juga nggak masalah. Nah, sekarang kita pengen masukin datanya ini ke dalam satu variabel. Jadi, kakak pengen ada variabel yang isinya itu array, di mana di dalam array-nya itu ada nama countries-nya, nama countries-nya, nama countries-nya nggak perlu. Kita perlunya nama latitude, longitude, sama total vaksinasinya. Nanti nama countries-nya kan kita udah punya ya di current country nanti. Jadi kita perlu tambahin aja nama latitude, longitude. Kita perlu bikin array yang nanti isinya itu adalah latitude, array atau objek ya. Bentar, array yang isinya tadi itu ada latitude, data latitude dari tiap countries-nya, longitude sama total vaksinasinya. Bikin variabel lagi di luar, kenapa? Karena kita akan pakai datanya soalnya di function yang lain, jadi kita harus taruh di paling luar untuk variabelnya ya. Global variable namanya. Paling bawah aja di sini data, kasih data. Kita kasih tanda kurung kotak, tapi kosong aja, nggak ada isinya karena nanti kita mau tambahin di sini. Ya, caranya gimana? Caranya data.push. Ini adalah function dari JavaScript original ya, vanilla JavaScript kalau istilahnya tuh. Jadi JavaScript original bukan framework ya. Ini namanya data, nama array-nya ya, variabel array-nya kan data nih. .push, kemudian di dalamnya ini ada tanda seperti biasa ya, kalau function umum itu yang pada umumnya itu biasanya pakai tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurungnya kita pakai objek, isinya sebuah objek. Berarti nanti di dalam tanda kurung ada tanda kurung kurawal, baru nanti kita kasih let sama dengan let-nya ya. Let-nya itu yang ini, karena nama variabelnya let juga jadi sesuai. Kemudian long, kemudian sama countries yang ini tadi. Sorry, bukan titik koma ya, pakai koma. Ingat, kalau objek itu pakai koma untuk pemisahannya. Oh ya, sama ini bukan pakai sama dengan nih, makanya merah, harusnya pakai titik 2. Nih kayak gini. Sama yang terakhir countries, count, titik 2 count. Kayak gini. Koma juga. Pokoknya kalau di dalam objek itu nggak boleh pakai titik koma ya guys, kecuali di luarnya nggak masalah. Tapi pemisahannya di dalam objek itu pakai koma. Nah, ini kan kebetulan nama key-nya sama value-nya itu sama ya. Kita boleh hapus saja biar lebih sederhana kayak gini. Jadi ini sama aja kayak let titik 2 let gitu, sama aja. Karena kebetulan sama. Kalau beda ya nggak boleh ya guys. Kalau beda teman-teman harus isi satu-satu kayak tadi. Kayak yang ini nih. Bisa pakai tanda petik, kalau key boleh pakai tanda petik, boleh enggak. Tapi kalau value itu sebenarnya harus pakai tanda petik kalau berupa string. Tapi kalau berupa variabel nggak perlu pakai tanda petik ya. Kalau berupa variabel, karena kebetulan ini variabel semua, jadi kita nggak pakai tanda petik. Nah, kalau udah sekarang kita coba tampilin ya, datanya. Gitu. Coba data. Apa yang terjadi ya guys? Apakah muncul atau tidak? Nah, muncul ya guys, array 228. Nah, itu. Nah, ternyata kenapa latitude sama longitude-nya ada identified? Count-nya ada tapi latitude sama longitude-nya nggak ada. Karena kita belum panggil function-nya. Kita harus panggil function-nya dulu dong. Karena kan untuk ngambil latitude sama longitude-nya menggunakan function check country. Jadi kita nggak bisa tuh nampilin latitude longitude-nya kalau kita nggak pakai check. Kalau kita nggak panggil check country-nya. Function check country yang udah kita buat di awal untuk
ngambil data latitude sama longitude ya. Berarti kita panggil sebelum data.push ya, ingat. Karena kan kita mau masukin data latitude sama longitude-nya, berarti kita harus ambil dulu datanya baru kita masukin. Kemudian isinya ini, karena ini beda-beda tiap negara, kita pakai countries. Jadi untuk ngecek row dari tiap negaranya gitu. Dari tiap vaccination data. Jadi kan ini ada row-nya. Isi dari ISO 3-nya ini kan ada AFG, ALB, dan lain-lain. Berarti nanti kalau kita panggil row.get ISO 3, ISO 3 tadi udah teman-teman kita udah lihat itu isinya tuh tiap-tiap datanya ada AFG isinya tuh AFG, ALB dan seterusnya. Nah, sama di sini berarti kita perlu nama country-nya untuk value-nya itu berarti kita kasih kode countries yang ada di sini yang udah kita pasang nih ya. Sekarang kita coba save, kita lihat lagi datanya. Waduh, putus. Bentar ya. Error guys, tiba-tiba. Ya udah nggak apa-apa. Suka gitu ya. Nah, ini baru muncul nih guys, kita lihat ya. Nah, itu ya, latitude 33, longitude 65. Nah, ini sesuai dengan urutan ininya. Pertama kan AFG, berarti yang pertama itu yang muncul AFG. Latitude sama longitude AFG termasuk juga total vaksinasinya juga yang AFG. Nih, sesuai ya. Kita lihat deh, pastiin juga di JSON-nya juga sama nggak. Nah, ternyata latitude sama longitude AFG itu yang paling bawah Afghanistan kalau nggak salah. Nah, ini ya, latitude sama longitude-nya itu 33 sama 65. Kasih kita lihat, 33 sama 65 juga. Sesuai ya. Nah, berarti udah benar ya, apa yang kita tulis sudah betul. Nah, mungkin itu dulu ya. Kita belum coba tampilin data-datanya ke map karena waktunya juga udah habis, sudah 4:49. Sampai sini ada yang mau nanya atau ada yang ketinggalan, boleh ditanyain langsung aja. Ada yang mau nanya atau sudah jelas? Ada yang ketinggalan, boleh. Kalau ada yang ketinggalan, boleh langsung ditanyain. Sebelum kita tutup ya, kita lanjutin lagi minggu depan, hari Senin. Ini yang hadir ada Drendika, Noval, sama Ryan ya. Oke, gimana? Ada yang mau nanya? Oh ya, jangan lupa absen ya guys. Ya. Ya punya gua kok belum ada itu ya lingkarannya ya. Kenapa? Belum ada tampilan lingkarannya. Oh, udah tambahin ini belum? Nih di draw-nya ini. Coba tambahin dulu. Udah. Udah. Coba share screen sebentar. Kak, gua matiin dulu ya screen gue ya. Bisa nggak share screen? Oh. Nih, bentar kita lihat. Kayaknya gue ada yang kurang deh, soalnya gue kayak kurang barisan. Oke, nih kalau misalnya nggak muncul berarti ada yang error. Coba lo buka browsernya. Terus console.log ini nggak kelihatan di sini. Screen aja lu, share screen-nya screen coba. Misalnya ini data.transfer nih, bukan data.push. Ya coba. Oke, udah muncul ya. Nah itu kalau namanya salah tuh suka nggak muncul. Oke, boleh dimatiin. Gimana yang lain? Ada yang mau nanya? Noval, Ryan, lah Adriandika udah ya. Adriandika. Ada yang mau nanya lagi silakan tentang JavaScript-nya. Oke, tolong di ini ya, di apa? Kok nggak muncul sih? Dikerjain dibikin ya projectnya ya, nanti kakak masukin YouTube. Tapi ini kayaknya harus diedit karena pindah laptop nih videonya. Oke, ada yang mau nanya, jangan lupa absen ya di link biasa. Karena nanti tiap harinya kakak harus laporan ke sekolah, jadi kalau bisa absen langsung izin ataupun ini ya, ataupun masuk.
Oh iya, screenshot tadi udah ya, screenshot udah. Tolong bikinin ini ya, kolase lagi, terserah mau Adrian atau Noval. Tolong bantu bikin kolase kayak biasa. Tidak ada yang mau nanya, udah jelas. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kakak tutup aja karena udah jamnya. Terima kasih semua yang udah datang, yang udah rajin datang nih ya. Kasih. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya, berarti Senin.